Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soktania dan saat ini kita sudah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Profesor Nana Sulaksana, melalui saluran Zoom. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Glenny. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Ya, kita baru saja di hari Sabtu kemarin ini ada aktivitas Gunung Semeru yang kembali meningkat ya, Prof. Bagaimana Prof Nana melihat aktivitas vulkanik pada Gunung Semeru ini? Baik. Yang pertama barangkali apa yang terjadi pada hari Sabtu itu lebih banyak saya lihat adalah merupakan proses daripada gugurnya batuan yang merupakan kubah di atas puncak Gunung Semeru. Dan guguran ini akibat daripada tidak stabilan daripada kubah itu. Apa penyebab ketidakstabilan? Saya kira yang pertama mungkin saja ada suplai material baru dari bawah, atau dan yang kedua ditambah dipicu oleh adanya cuaca ekstrim, dalam hal ini hujan yang terus menerus, yang mengakibatkan beban pada kubah tersebut menjadi tinggi sehingga sangat tidak stabil. Jadi ada dua faktor ya, Prof, kira-kira yang memicu adanya peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Ini kita ada kembali mengenal ramai begitu ya, Prof. Ada yang bilang ini erupsi, ada yang bilang ini guguran lava. Tapi menurut kacamata Prof, dengan aktivitas seperti ini yang terjadi di hari Sabtu, ini termasuk erupsi atau bisa lebih tepat disebut dengan guguran awan panas, Prof? Saya menyebutnya guguran awan panas, lebih tepat. Karena itu yang dominan menyebabkan bencana yang terjadi sekitar Gunung Semeru itu. Jadi adanya material yang meluncur tiba-tiba begitu banyak, dan material ini belum dingin, tapi di bagian dalam daripada kubah itu masih panas, sehingga dapat disebutkan sebagai guguran kubah lava. Jadi endapan awan panas guguran masih bisa diklasifikasikan sebagai itu. Dan di pihak lain kita bisa melihat dari media juga bahwa ini diawali juga oleh adanya aliran pekat lahar yang melalui sungai. Itu menunjukkan bahwa air yang begitu banyak di atas menyebabkan mengalirnya material ini dari mulai abu, pasir dan sebagainya sampai ukuran dongkah yang mengalir di sungai. Dan pada saat perjalanannya juga dia mengangkut material-material lama yang sudah ada, sehingga itu menyebabkan banjir lahar di sungai itu. Nah, setelah itu baru kita lihat barangkali kestabilan daripada kubah ini semakin menjadi dan menyebabkan guguran daripada awan panas ini sampai sejauh, saya kira jauh 11 km. Tetapi walaupun demikian, saya lihat ini masih dalam prediksi dari kawasan rawan bencana yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Jadi peta KRB ini sangat berperan penting, dan nampak bahwa memang sesuai dengan peta KRB, seluruh daerah-daerah yang dimasukkan dalam KRB itu menjadi wilayah terdampak kemarin ya, wilayah terutama yang ke arah wilayah yang ke arah itu, ke arah Kali Kerobokan itu. Tadi Prof bilang bahwa sebenarnya peningkatan aktivitas ini diawali dengan aliran pekat lahar begitu ya, Prof. Ini bisa diartikan bahwa sebenarnya peningkatan adanya guguran awan panas ini bisa terprediksi sebelumnya, Prof? Dan bagaimana kita bisa mengenal bahwa ini ada tanda-tanda peningkatan sebuah gunung api? Ya, baik. Dalam hal ini barangkali kita harus bisa membuatkan, untuk dapat memprediksi adanya guguran, itu mestinya ada model untuk guguran daripada kubah ini. Ya, model daripada semacam berapa volume daripada kubahnya, bagaimana kondisi lerengnya, ya, sehingga ini akan dijadikan variabel-variabel ini model daripada kapan terjadinya daripada guguran endapan awan panas ini. Saya kira bisa diprediksi apabila telah memenuhi unsur-unsur daripada volumenya tertambah banyak, posisinya pada kemiringan lereng berapa, kemudian ditambah lagi variabel, saya kira tambahannya curah hujan dan lain sebagainya, sehingga itu menyebabkan ketidakstabilan, dan ini yang meluncurkan daripada
material kubah lava itu yang masih berbentuk, saya kira masih campuran antara abu, debu, pasir, unconsolidated. Jadi belum menjadi batuan, ya meluncur begitu saja sehingga masih bagian dalamnya panas dan masih ada juga gasnya. Ini yang menyebabkan aliran itu begitu cepat, ya, begitu cepat. Pertama adalah karena kemiringan lerengnya, kedua melalui lembah, dan ketiga saya kira ada dorongan dari air juga di situ. Ini yang menyebabkan bisa begitu jauh aliran daripada endapan awan panas ini. Kalau dikatakan endapan awan panas, ya guguran. Kalau saya juga bisa menyebutkan itu sebagai guguran batuan biasa saja, ya. Hanya ini dari kondisi kubah di atap gunung api, panas, ya, jalannya masih panas sehingga diklasifikasikan sebagai guguran endapan awan panas. Bisa sebenarnya diprediksi, ya, asal kita membuat modelnya dulu. Nah, ini barangkali yang perlu penelitian tambahan sehingga di situ suatu saat nanti yang namanya early warning system tidak hanya didasarkan kepada adanya gerakan magmatisme dari bawah ke atas, ya, yang terekam oleh seismograf, tetapi juga harus bisa memprediksi kapan guguran akan terjadi, walaupun barangkali dari segi kegiatan magmatismenya tidak ada. Karena ini bagian daripada mitigasi, ya, bagian daripada mitigasi, dan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang saya kira berkepentingan, early warning system. Dan menurut keterangan yang sudah ada, memang itu sudah dijalankan. Tetapi yang menjadi masalah barangkali ini adalah bagaimana mekanisme dari mereka yang menerima informasi early warning system itu sampai informasinya kepada masyarakat, dan bagaimana kemudian mempersiapkan masyarakat untuk segera menyelamatkan diri. Nah, ini barangkali sebuah rangkaian proses yang saya pikir, saya barangkali berpendapat bahwa ada rantai informasi yang terlalu jauh, barangkali begitu, ya, yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana yang merupakan instansi atau aparat di pemerintah pusat di bawah Kementerian ESDM kepada bupati atau gubernur, kepada BNPB di daerah. Nah, ini barangkali ada rantai yang terlalu jauh sehingga ini yang menyebabkan informasinya bisa dikatakan tidak tepat waktu sampainya di masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau saya dimintai pendapat tentang bagaimana sebaiknya nanti ke depan untuk memantau sebuah gunung api, saya berpendapat bahwa sebenarnya masalah pemantauan ke gunung apian termasuk early warning system dan lain sebagainya itu adalah merupakan kewenangan instansi di pemerintah provinsi. Jadi ada otonomi untuk itu. Ya, jadi tidak lagi sekarang tiap daerah itu tergantung kepada informasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Nah, nanti otonominya di daerah itu saya kira seseorang atau yang para pengamat KOS dan ahli-ahli vulkanologi, ahli geologi itu menjadi ahli geologi di daerah yang menangani langsung berbagai bencana yang ada di daerah, sehingga pemerintah pusat hanya bersifat medewerin, bisa bersifat bantuan saja diperlukan untuk kegiatan-kegiatan mitigasi bencana, untuk kegiatan early warning system. Saya kira perlu diketahui juga early warning system itu kan harus juga tahu tentang karakter masyarakatnya, bukan hanya selembar kertas yang diberikan kepada pemerintah daerah bahwa ini hati-hati akan terjadi ini, tapi juga bagaimana karakter masyarakatnya. Nah, oleh karena itu perlu, saya kira ini ada otonomi di dalam pemantauan mitigasi dari berbagai bencana di tiap daerah. Apalagi kalau boleh saya menyampaikan kritik bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini kan ada di bawah Kementerian ESDM yang tupoksinya saya kira lebih banyak ke arah mineral, energi, migas dan lain sebagainya, begitu ya, tidak ke arah kemanusiaan dan kebencanaan ini. Bukan berarti bahwa ini tidak dilaksanakan, ini sudah bagus, sudah dilaksanakan, tetapi rangkaiannya ini yang informasi tentang akan terjadi bencana dan lain sebagainya itu seharusnya ada di daerah, ya. Jadi ahli-ahlinya juga harus ada di daerah. Nanti kita akan mengenal ahli vulkanologi, ahli kebencanaan dan sebagainya yang spesifik untuk daerah tersebut, gitu ya, untuk wilayah katakanlah di provinsi dititipkan di bawah Kementerian ESDM, di bawah Dinas ESDM atau di bawah BNPB. Nah, seperti itu sehingga memudahkan ini. Ketika ada informasi, maka dapat secepat itu mengambil
respon untuk memberitahukan kepada masyarakat. Karena intinya mitigasi maupun early warning system itu kan adalah untuk keselamatan nyawa dan harta dari masyarakat. Sehingga bukan kepada bagaimana ini itu letusan apa dan lain sebagainya, tapi keahlian itu harus ada di daerah, ya, di provinsi kalau menurut saya. Ya. Demikian Mbak pendapat saya. Otonomi daerah ini harus dimanfaatkan untuk kembali mengenal daerahnya, terutama daerah-daerah yang memiliki gunung api yang masih aktif begitu ya, Prof. Lantas begini, saya setuju dengan Prof bilang bahwa ada rantai informasi dari ahli hingga ke masyarakat begitu ya, Prof. Adakah tanda-tanda sederhana begitu, Prof, yang bisa diamati? Tentu kan ini dengan penyuluhan ya, Prof, untuk mengenal, oh kalau ini ada aktivitas peningkatan, tanda-tandanya seperti ini. Warga harus segera berkemas, menjauhi gunung, pergi ke tempat yang aman begitu ya, Prof. Adakah tanda-tanda seperti itu? Namun jangan dijawab dulu, Prof. Kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Kita masih terhubung kembali dengan Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Profesor Nana Sulaksana. Prof, tadi kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan adakah tanda-tanda alam yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran gunung api aktif ini, Prof? Baik, terima kasih. Memang seharusnya saya kira masyarakat sudah mulai paham dengan masalah yang terjadi keadaan alam di sekitarnya. Mereka saya kira memiliki apa yang dikenal sebagai local wisdom, pengetahuan lokal. Tanda-tanda kalau orang kota melihat ada guguran lava, barangkali dengan yang masyarakat sekitar gunung api kan akan berbeda persepsinya, ya. Mereka yang ada di sekitar gunung api itu akan melihat sebagai sebuah tanda adanya aktivitas gunung api. Oleh karena itu pengetahuan lokal ini juga harus merupakan hal yang harus dikembangkan kepada masyarakat sehingga mengedukasi dirinya sendiri, kemudian dia juga bisa paham dengan tanda-tandanya, tanda-tanda akan terjadi itu, saya kira akan menjadi lebih baik di dalam mitigasi, ya, karena dia akan menyelamatkan dirinya sendiri, akan melihat tanda-tanda itu secara lebih paham. Nah, itu yang harus dipertajam, saya kira, ya, harus diasah, diberikan selalu dalam bentuk-bentuk cerita dan lain sebagainya tentang keadaan masalah ini, sehingga menjadi kebiasaan hidup sehari-hari bagi mereka. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, ya, ada debu yang mulai meluncur dan sebagainya, itu mereka harus sudah bisa mengetahui ini akan terjadi sesuatu. Dan yang kedua, mereka juga harus bisa paham. Dan saya kira ini bagian daripada tugas dan fungsi daripada pemerintah daerah juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa mereka itu tinggal di wilayah yang rawan bencana. Kan tidak semua wilayah gunung api itu merupakan kawasan rawan bencana. Ada wilayah tertentu. Misalnya kalau kita lihat kemarin itu di Semeru, itu wilayah-wilayah sekitar daripada lembah atau bukaan kawah itu merupakan daerah yang sangat potensi untuk terkena aliran daripada material-material gunung api. Nah, itu dia bisa paham di situ, dia mengetahui posisinya, dan dia sebenarnya bisa mengedukasi dirinya sendiri. Seharusnya dia itu memang yang paling baik, ya, yang paling baik adalah sebenarnya tidak bertempat tinggal di wilayah yang sering terkena bencana. Tapi itu kan hal yang sulit. Jadi yang paling saya rasa akan memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah kesadarannya, kemudian mengetahui keadaan-keadaan secara lokal, ya, tahu keadaan itu, tanda-tanda itu, dan itu pasti ada. Masyarakat lokal pasti akan mengetahui hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu saya yakin kedekatan antara
pemerintahan di desa, ya diberi aparat-aparat itu diberikan pengetahuan secara teknis, tetapi kemudian diterjemahkan oleh aparat desa maupun BNPB di desa itu kepada masyarakat lokal, sehingga merupakan sebuah pengetahuan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Saya yakin dengan pola demikian itu bisa, karena begitu banyak wilayah yang mempunyai potensi bencana gunung api, longsor dan sebagainya ya di kita. Kalau kita tidak termasuk di pantai yang sering terkena tsunami, kan ada folklore cerita rakyat dan lain sebagainya. Itu yang harus diedukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri untuk mengetahui itu secara keseluruhan oleh aparat pemerintah pusat atau itu kan terlalu luas gitu, terlalu banyak yang harus itu kan dipelajari dan sebagainya. Lebih baik kita mengedukasi masyarakat lokal supaya mereka bisa paham keadaan alam di sekitarnya dan bisa mempelajarinya dan bisa menyelamatkan diri sendiri secara lebih baik. Sudah barang tentu dengan arahan dari BPBD di daerah, kemana jalurnya, pemerintah daerah menyediakan tempat pengungsiannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya kira itu harus bersinergi lah antara pengetahuan masyarakat, pengetahuan ilmuwan, teknisi, dan penghubungnya. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Ya, demikian pendapat saya. Ya, edukasi masyarakat ini bagian dari mitigasi bencana. Jadi sewaktu-waktu bencana datang begitu cepat, tentu masyarakat dan juga pemerintah daerah yang lebih mengenal daerahnya ini lebih siap begitu ya, Prof, diharapkan demikian. Selanjutnya pertanyaannya begini, Prof. Bagaimana, seberapa penting mengetahui status gunung api saat ini? Misalnya di Semeru, hari Sabtu lalu ada peningkatan aktivitas vulkanis begitu ya. Ini di level 1, 2, 3, ini perlu diwaspadai. Bagaimana masyarakat harus memaknai status dari sebuah gunung api? Tepatnya salah satunya adalah Gunung Semeru. Ya. Saya kira begini. Mengenai status, saya bagus di pertanyaannya. Karena masyarakat itu kan tahunya apa sih status 1, dia harus menerjemahkan apa status 2, apa itu. Lebih baik itu kepada bahasa yang biasa dikenal oleh masyarakat. Status bahaya, status waspada. Nah, seperti itu saya kira lebih ini. Apa itu bahaya itu sebentar lagi akan meletus. Apa itu waspada? Nah, kalau disebutkan 1, 2, 3 barangkali itu adalah KRB ya. KRB juga saya kira harus diterjemahkan. Jangan angka 1, 2, 3. Tapi yang namanya tinggal di wilayah sangat potensial itu sebut saja zona bahaya ya, misalnya. Yang kedua zona waspada, yang ketiga misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga ini memudahkan masyarakat, tidak lagi harus menerjemahkan apa sih KRB 1, apa sih KRB 2. Jadi langsung dengan kata yang tepat yang masyarakat mudah dimengerti, tidak lagi menerjemahkan apa sih 1, apa 2, apa 3 gitu ya. Jangan-jangan persepsinya jadi salah. 1 itu yang paling kecil, misalnya 2 yang 3 yang paling. Nah, jangan-jangan jadi terbalik nanti seperti itu. Nah, itu oleh karena itu lebih baik dengan kata-kata ini bahaya atau zona merah atau zona bahaya. Nah, dan masyarakat juga harus jelas di dalam keterangan daripada KRB itu dilarang dihuni atau dihuni sementara atau hanya untuk perkebunan atau hanya peternak saja sewaktu-waktu atau boleh dijadikan pemukiman. Nah, itu harus clear, harus jelas. Ke masyarakat itu nggak boleh pakai saya kira yang tidak mudah dimengerti oleh mereka. Harus yang clear. Mungkin di para ahli mengerti, sampai di aparat bisa paham. Ya. Tapi ketika sampai di masyarakat itu tidak lagi harus demikian, harus clear, harus jelas. Gitu, ya. Anda tinggal di daerah yang akan terlanda awan panas waktu-waktu. Jadi siap-siap bahwa ini adalah wilayah yang dihuni sementara pada saat aman. Tetapi tidak nanti kalau terjadi kegiatan begitu. Jadi dia juga memang bahasa yang sederhana, bahasa yang paling tepat yang bisa dipahami oleh masyarakat di sekitaran daerah rawan bencana ini perlu terus diinformasikan dan diberikan pemahaman berulang-ulang ya Prof, karena sekali saja rasanya tidak cukup, apalagi melihat bagaimana dampak dari bencana yang datang begitu tiba-tiba begitu ya Prof. Ini diharapkan juga peran pemerintah daerah ya untuk bisa terus mengedukasi masyarakat di sekitaran daerah rawan bencana. Kami jeda sejenak dulu. Perbincangan kami bersama dengan Prof. Nana Sulaksana akan kami lanjutkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami, saudara.
Kita masih di Breaking News Kompas TV dan masih berdialog bersama dengan Prof. Nana Sulaksana, Guru Besar Universitas Padjadjaran Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Prof, kita lanjutkan kembali. Ini nampaknya selain ada peningkatan aktivitas Gunung Semeru, ini ditambah juga ada fenomena La Nina yang terjadi di sejumlah daerah. Bagaimana kaitannya dan adakah ini juga memicu potensi bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah rawan begitu, Prof? Ya, saya kira kalau dikatakan bahwa aktivitas gunung api itu terkait secara langsung dengan La Nina atau keadaan cuaca secara langsung, cuaca ekstrim, itu tidak. Karena satu, itu sumbernya adalah adanya tenaga endogen dari perut bumi yang mengeluarkan material gitu ya, magma dan lain sebagainya. Yang satu lagi adalah gaya eksogen, ada curah hujan yang tinggi, ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ini secara langsung tidak ada hubungan, tetapi dampaknya kepada kebencanaan itu bisa menjadi sangat besar. Contohnya ya yang Semeru ini, ya curah hujan yang tinggi, ada material yang dikeluarkan oleh gunung api tertumpuk di atas puncak gunung api dengan kemiringan lereng yang sangat tajam, itu akan mengakibatkan dampak bencananya seperti ini. Jadi sebenarnya secara langsung tidak ada antara satu gaya dengan gaya yang lain, saya menyebutkan endogen dan eksogen, tetapi dampak terhadap kebencanaannya bisa lebih besar. Jadi memang bisa menjadi trigger begitu ya terkait dengan dampak kebencanaan, misalnya longsor dan juga banjir. Prof, ini kita mengenal Indonesia dengan kawasan yang spesial, begitu banyak gunung api disebut Ring of Fire begitu, Prof ya. Bagaimana dengan protokol mitigasi bencana atau peta rawan bencana terkait yang dimiliki Indonesia? Seberapa penting untuk terus disosialisasikan supaya masyarakat dan pemerintah daerah tentunya jauh lebih siap, Prof? Baik. Nah, ini dua pertanyaan yang bagus karena mitigasi itu merupakan hal yang pokok di dalam mengurangi risiko bencana. Jadi adanya peta KRB gunung api dan lain sebagainya, peta zona longsor dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Tetapi sayangnya peta-peta ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya mau dipakai oleh pemerintah daerah silakan, tidak juga silakan. Harusnya itu mempunyai kekuatan hukum, harus menjadi bagian daripada ditetapkan untuk bagian rencana tata ruang di suatu wilayah. Nah, itu mengikat secara hukum. Barang siapa mengabaikan peta risiko bencana di dalam perencanaan di wilayah itu akan terkena pasal. Nah, misalnya harusnya seperti itu ya. Jadi dia mempunyai kekuatan hukum. Nah, sekarang kan wilayah yang sudah digambarkan misalnya punya risiko tinggi, misalnya daerah resapan oleh para ahli geologi, kan itu kadang-kadang tidak dipakai untuk rencana tata ruang, dibangun begitu saja. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya ditetapkan atau bagaimanapun harus masuk di dalam rancangan di dalam undang-undang bahwa ini mengikat secara hukum dan merupakan sesuatu yang harus dipatuhi. Yang kedua, skalanya. Nah, skalanya itu harus terpakai menjadi untuk kepentingan tata ruang. Jadi kalau yang sekarang dikeluarkan kan dalam skala berapa itu? 100.000 barangkali KRB dan sebagainya itu harus diterjemahkan lagi di daerah karena itu menjadi penting untuk aplikasi ketika di daerah itu ya, di wilayah itu kampung mana yang terkena dan kan kalau skala 100.000 sesatannya atau deviasinya juga besar. Harus diterjemahkan dalam skala yang lebih detail dan itu yang akan dipakai sesuai dengan rencana tata ruang. Tata ruang saya kira mempergunakan skala 25.000, skala bahkan yang lebih detail juga ada. Nah, itu yang harus dipakai. Memang di satu sisi kita punya potensi kebencanaan yang sangat tinggi dari gunung api dan sebagainya. Tetapi jangan lupa di sisi lain kita mempunyai potensi panas bumi karena adanya gunung api itu. Ya, nah ini harus dua-duanya bisa dimanfaatkan kehadiran gunung api ini. Jadi sekali lagi sosialisasi tentang peta KRB itu menjadi sangat-sangat penting, tetapi harus dengan skala yang memadai supaya dipahami oleh masyarakat, supaya bisa diterjemahkan oleh langsung kepada masyarakat melalui rencana tata ruang.
Terima kasih itu Pak. Ya, jadi bagaimana perlu ada status hukum yang jelas, payung hukum yang jelas ya Prof terkait dengan peta rawan bencana ini untuk bisa dipatuhi oleh pemerintah daerah ketika membangun tata ruang ya Prof. Daerah-daerah mana yang memang tidak boleh dibangun perumahan, tidak boleh ditinggali karena memang perlu dikenal kembali ya Prof. Ini nantinya tugas siapa Prof untuk bisa menjadikan peta rawan bencana ini sebagai produk yang harus dipatuhi oleh semua pihak, Prof. Tugasnya siapa? Baik, pertanyaan yang bagus. Ini merembet kepada masalah legalisasi, legal aspeknya ya. Hasil penelitian, hasil pengamatan yang dibuat secara oleh para ahli vulkanologi dan geologi untuk membuat peta KRD itu akan sia-sia kalau tidak dipatuhi atau bahkan dipertanyakan kenapa daerah ini masuk zona merah, banyak diskusi dan sebagainya. Oleh karena itu bisa menjadi tidak bermanfaat, Oleh karena itu perlu ada payung hukumnya. Di dalam payung hukum itu harus disebutkan bagaimana mengikatnya produk-produk penelitian atau produk-produk dari semacam lembaga vulkanologi dan mitigasi bencana ini atau dari BNPB ini menjadi sebuah kekuatan hukum yang harus terpatuhi lah. Nah kalau tata ruangnya kan memang menjadi produk hukum, tetapi apakah tata ruang itu mengacu pada KRD atau tidak, kita juga bagaimana mencerminkannya. Karena skalanya juga harus sama. Tata ruang skala 25.000, peta KRD juga harus dengan itu, 125.000. Tidak hanya untuk gunung api, untuk zona longsor, untuk zona resapan, di mana kan itu ada yang membuat. Para ahli dari geologi lingkungan bisa membuat itu. Ya sudah publish. Tetapi apakah itu dimasukkan di dalam walaupun di dalam aturannya bahwa rencana tata ruang harus berbasis kepada mitigasi bencana. Ada kalimat itu seperti itu. Tetapi seberapa jauh itu tune-in, seberapa jauh itu kan ada yang berbeda skala aja bisa menghasilkan kebijakan yang berbeda ya dari suatu wilayah. Nah inilah yang barangkali harus terus diupayakan adanya payung hukum tentang masalah produk-produk yang untuk mitigasi bencana ini mengikat kalau menurut saya secara hukum. Dan tadi itu ya penting, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Jangan sampai hasil daripada jerih payah para ahli vulkanologi, ahli geologi yang ini berdedikasi untuk masalah kemanusiaan itu terabaikan begitu. Ya, jadi memang penting sekali untuk memahami dan juga mematuhi peta rawan bencana ya Prof, dan semua pihak ini diharapkan juga bisa patuh dan kembali lagi peta ini harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat begitu ya, payung hukum, legalitas ini diharapkan undang-undang kebencanaan, BNPB mungkin ya Prof ya untuk bisa mendorong hal ini sehingga mitigasi bencana ini menjadi lebih baik di Indonesia terlebih di daerah rawan bencana. Terima kasih Prof. Nana Sulaksana, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran telah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Geli.